Merayakan Hari Raya Idul Adha, Anwar Sanjaya atau yang kerap disapa Anwar BAB itu akan menyumbangkan 1 ekor sapi di masjid dekat rumahnya. Menurut Anwar, tahun ini merupakan tahun yang sangat berarti bagi dirinya. Pasalnya, Anwar begitu banyak dilimpahkan rezeki yang tak terduga dari banyak orang baik yang mengenal dirinya. Selain itu, pasalnya Anwar begitu banyak dilimpahkan rezeki yang tak terduga dari banyak orang yang mengenal dirinya. Selain itu, hewan yang berencana ia kurbankan merupakan hasil pemberian seseorang yang memiliki peternakan di daerah Surabaya. Anwar pun mengungkapkan bahwa ia melakukan kerjasama dengan peternak itu sebagai bentuk terima kasihnya kepada orang tersebut. Tak hanya itu, untuk memilih hewan kurbannya, Anwar rela terbang dari Jakarta ke Surabaya agar ia bisa melihat kondisi sapinya apakah dalam kondisi baik atau tidak. Lantas, apakah berkurban merupakan rutinitas Anwar setelah sukses di dunia hiburan? Jadi kebetulan, jadi gini, kan kalau aku kan habis ikut kajian, katanya kalau orang yang masih punya utang, itu nggak boleh kurban. Jadi jatuhnya bukan niat kurban, tapi lebih sedekah. Nah kebetulan, memang kan kemarin Anwar habis beli tanah, ada orang yang lagi jual. Karena waktu itu aku memang belum ada uang, ya kan, terus akhirnya aku nego tuh sama si bapaknya, Pak boleh ya bayar 3 kali. Nah kebetulan aku masih ada nih beberapa utang lah sedikit ya kan, sambil nunggu honor-honor dari TV. Terus ya udah, tapi aku berdoa, aku bilang kayak ya Allah pengen kurban di tahun ini kok nggak kurban gitu ya. Terus tiba-tiba emang kekuatan doa ya Masya Allah ya. Ini ada orang pengusaha peternakan gitu, ada di Surabaya. Tiba-tiba nelpon Anwar, Anwar mau kambing atau mau sapi nggak, kata gitu. Ada sapi itu kira-kira ya harganya total antara 50 sampai 60 juta. Terus aku bilang kan rezeki ya. Tapi Anwar datang ke Surabaya buat lihat si peternakannya itu. Dia bilang buat lihat aja mau pilih yang mana. Terus aku bilang ini gimana nih, namanya luar kota harus ada akomodasi kan. Dikasih ongkos sama dia, pulang pergi. Terus dia bilang, terus Anwar bawa ini sapi ke pesawat gitu. Ya enggak lah, kita anterin. Terus ya udah, nanti besok baru mau berangkat nih, hari Sabtu mau berangkat ke sana, pengen sampai Minggu. Nanti sampai dia sapinya langsung dianterin biar Minggu nyampe, terus Seninnya bisa motong-motong gitu. Wah, sapi ini kan 7 orang, berarti atas nama keluarga juga, sama keluarga juga atau gimana? Atas nama keluarga sih. Ya pasti ya, kalau aku mah kayak kita kan pasti udah diniatin dari hati ya. Jadi itu buat siapa aja, ya udah yang penting kita udah doa sendiri gitu. Maksudnya enggak officially ini buat ini kayak gitu. Disalurkan kemana rencananya? Disalurkan adalah ke masjid-masjid yang memang membutuhkan kayak gitu. Kurban itu jadi Dari pertama kali Anwar karir di TV, kurban itu buat aku adalah kayak mamaku mengajarin sih. Jadi kurban itu buat membersihkan rezeki kita yang terdahulu dulu. Kan namanya kita manusia kan kadang suka maaf ya, ada rezeki yang kotor atau kita nggak pernah tahu bukan hak kita ya kan. Jadi salah satunya untuk membersihkan rezekinya kayak gitu. Nah makanya kemarin lu sempat juga ngomong sama si punya peternakan itu. Aku bilang sekalian dong kalau ada kambing, aku juga mau beli kambing gitu kan, masih biar sekalian beli. Karena datang ke sono kan aku kan ini juga kan mengonten juga kan. Jadi balik kata kayak ya kita kerja juga, cuman barter. Dia nggak ngasih duit, tapi dia ngasih sapi. Dia bilang tapi aku ngasih duit ya. Katanya gitu. Oh yaudah nggak apa-apa lah. Aku gitu emang udah rezekinya Allah ya, masih kita tolak, bener nggak? Waktunya juga memang lagi ada, dikasih kemudahan juga gitu. War, biasanya kalau teman-teman kayak Irfan Hakim itu kan kalau beli hewan kurban nggak cuman tapi juga lihat looknya, lihat beratnya segala macam. Kalau Anwar sendiri gimana tuh? Nah sama aku juga kemarin tuh sempat yang kalau Anwar beli tuh nggak mau si sapinya itu sakit ya kan. Terus aku lihat dari mulutnya berbusa apa enggak, dari kukunya, pokoknya dari standar kesehatannya apa aku liatin, aku cekin kulitnya pada kudis, pada burik agak, atau pada korengan nih kan, karena kan ini makanan manusia, takutnya malah jadi racun gitu kan, apalagi makan banyak kan, nggak mungkin dong tiba-tiba nanti Anwar kurban orang keracunan misalnya gitu. Terus aku liatin, terus nanya juga ini umurnya berapa, udah layak potong atau belum. Aku bener-bener yang kayak gitu. Apalagi kemarin tuh pas tahun lalu kan yang jual kan teman aku. Jadi kan aku mah kalau sama yang nggak kenal kan bawel, takutnya ini bawel amat gitu. Nah karena kebetulan teman yang jual, aku bawel banget kayak ini gimana ini bulan lagi. Kemarin kan hampir harganya 100 juta kemarin kan. Beli yang berapa ton gitu. Mana sempat nawarin juga beli nggak, so aku bilang kayak ya itu udah ntar ya udah sama mama aku bilang kayak gitu kan. War, biasanya yang kurban karena kan ya namanya dipotong ya makhluk hidup, nggak tega gitu. Tapi sama Pak Ustadz kan suruh, tapi aku cuma melengos megangin tambangnya doang kan. Udah kelar, tiba-tiba ternyata udah jadi daging giling. Udah dipotong-potong gitu. Ada rencana masak-masak sama keluarga? Kalau masak-masak kebetulan kalau tahun lalu kan libur. Ya tahun lalu libur di lebaran nih. Tapi kalau tahun ini alhamdulillah ada kerja. Paling aku cuma sholat Id aja, ya kan, sholat Id di rumah. Terus biasalah kalau mama ada masak-masak, tapi abis itu langsung udah
berangkat kerja lagi karena kan apa ya, Idul Adha memang sama seperti Idul Fitri, tapi kan maksudnya masih bisa orang kasih kepilihan mau beraktivitas atau mau libur bersama keluarga gitu. Karena Lebaran kemarin aku kumpul semua sampai libur 2 minggu kalau nggak salah ya, Lebaran Idul Fitri. Jadi Idul Adha sekarang aku kerja dulu gitu, lumayan kan buat rezeki juga. Buat bayar motong di utang. rumah ya? Hah? Motong di rumah ya? Motongnya di rumah, di lingkungan rumah Satu lah. sapi berarti ya, Anwar? Satu sapi. Gitu, sama ada Oke. kambing. Putra sulung dari Fairuz Arafik dan Sony Septian, King Faas dalam perayaan Idul Adha tahun ini turut serta menyumbangkan hewan kurban. Di umurnya yang baru menginjak 12 tahun, Faas sudah membuat kedua orang tuanya itu bangga dengan pencapaiannya itu. Pasalnya King Faas sudah bisa membeli hewan kurban dengan uang hasil bekerja dan menabungnya. Dengan kepeduliannya yang tinggi terhadap sesama, Faas akan menyumbangkan hewan kurban miliknya ke masyarakat Palestina yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Karena hal tersebut, sebagai ibu Fairuz sangat tersentuh dengan perilaku dan hati anak laki-lakinya itu. Fairuz juga sangat bersyukur Faas mencontoh hal-hal baik yang dirinya ajarkan. Kendati demikian, Fairuz pun tak menyangka bahwa Faas akan memilih hewan kurban dengan kualitas yang baik untuk ia sumbangkan. Lantas, bagaimana cara Faas dan Fairuz memilih hewan kurban dengan kualitas terbaik? Dulu aku mau tahu nih anaknya masih berubah pikiran nggak gitu, kira-kira besok atau lusa apa gimana gitu. Terus ternyata tiba-tiba dia nanya lagi ke aku, Mam kapan kita berkurban gitu kan. Nah sebenarnya kan memang apa namanya bisa banget ya kalau misalkan kalau mau lewat aplikasi juga udah bisa, kita nggak perlu lagi nyari-nyari apa kambing, hewan kurbannya gitu. Sedangkan kadang tuh aku jujur ya kalau pas lagi berkurban itu suka takut gini, ini kambingnya sehat nggak gitu kan, terus kualitasnya bagus nggak ya. Kita kan bukan yang ngerti kambing ya gitu loh, kecuali masa harus bawa dokter hewan juga kayak nggak mungkin gitu kan. Kalau ustadz bilang kalau kita lagi ngaji ya bang ya, kalau seandainya kita berkurban itu pastiin kualitas memang hewan kurbannya itu baik, jangan sampai kita jadi ibaratnya jadi zolim juga gitu kan. Nah kualitasnya benar-benar di ini nih. Udahlah, aku juga setiap tahunnya memang berkurban juga di doa apa gitu kan, di luar dari ini. Jadinya aku bilang sama dia, ya udah bang berkurban aja, itu pas banget abang dapat brosur, aku bilang berkurban aja langsung, bisa lalui aplikasinya juga, kualitasnya mau yang mana, harganya juga bisa disesuaikan sama emang yang budget kita gitu loh. Ada yang kecil juga yang maksudnya yang kayak budgetnya nggak mahal-mahal banget juga ada gitu, daripada kan kadang kalau misalkan beli hewan kurban langsung nggak ngerti harga ditembak lah, terus tadi nggak ngerti harga tawar-tawaran di situ nggak kelar-kelar gitu kan, terus belum tentu kualitasnya gimana gitu. Jadinya ya udah ngajarin abang, ya
ibaratnya ya udah bang, ini kalau di dompet duafa aku bilang tuh kita bisa tahu tuh, jadi kita udah nggak mikirin kualitasnya, jadi dari dompet duafanya sendiri yang milih kualitasnya seperti apa. Dan yang aku sukanya itu bener-bener dikirim ke pelosok-pelosok yang mereka tuh yang nggak susah makan daging mas. Terus sama Kadang kan ya gimana sih? kalau misalkan di dompet duafa kan juga akurat, jadi tuh kayak nanti kalau udah selesai jadi kurban dikasih sertifikatnya itu melalui SMS, WA, ya kan waktu sama email. Apa loh dia? Saya waktu itu pernah kan lagi lagi ngeliat emailnya mami terus ketemu sertifikat kurban. Benar-benar. Oh tuh. Jadi ini penting banget sih ya, sebenarnya bener ya, ternyata anak tuh kan cerminan orang tua, apa yang dilihat sama ke orang tuanya. Ternyata dia kepoin juga sih sampai dia tahu gitu sertifikatnya tuh ada, nama kita benar-benar disebut, bisa beli di mana. Mereka setiap hari nggak tahu hidup atau matinya seperti apa gitu. Kurban apa bang? Mungkin dari berapa lama nabung? Kurbannya yang mana bang? Tadi kasih tahu. Kambing. Kambingnya tadi yang apa tuh yang sedang ya? Ah. Yang sedang tuh tadi kan ada yang kecil, ada yang sedang, dia pilih yang sedang. Masya Allah sih. Aku tadi udah mikirnya, oh kayaknya abang bakal pilih yang ini. Oh ternyata enggak, dia pilih yang sedang gitu kan ya. Masya Allah lumayan lah ya buat dia dengan dia nabung kan. Hebat banget, nggak maksudnya nggak kepikiran untuk yang mana, tentunya pilihannya jatuh sama yang kualitasnya tuh yang menurut dia ya memang oke lah gitu. Abang seneng nggak? Senang. Happy. Membagikan cerita pengalamannya menjadi atlet biliar pada zaman kuliah, Baim Wong kerap mengikuti turnamen hingga mendapatkan juara. Suami dari model cantik Paula Verhoeven ini mengaku dirinya gemar bermain biliar sejak duduk di bangku SMA hingga dirinya berkuliah. Namun itu semua Baim tinggalkan, lantaran dirinya sibuk dengan karir, bisnis, dan rumah produksinya saat ini. Menurut Baim, apapun yang istrinya inginkan dan selagi kegiatan yang positif, dirinya akan selalu mensupport dengan sepenuh hati. Selain itu, Baim juga hanya meminta doa agar rumah tangganya dengan Paula selalu baik-baik saja. Dari dulu kalau saya, dari dulu apa saya? Sini. Dari dulu emang main biliar saya dari SMP, SMA saya. Mau. Sempat memfokuskan nggak sih ke olahraga ini?
Iya, dulu fokus banget. Gimana tuh bang? Mungkin sampai sekolah kalau untuk belajar. Saya tuh fokus banget main biliar tuh dari umur 2 SMA sampai kuliah lebih lah. Hampir emang serius banget pengen jadi pelatnas dulu tuh, cuman akhirnya kuliah lagi pilihnya di Mustopo. Apa sih yang menarik dari biliar? Kenapa? Yang menarik dari biliar apa buat? Biliar itu menariknya dia itu bertanding lawan diri sendiri. Tapi ya sebenarnya juga ada faktor dari lawan, kalau misalkan dia snook atau apa, cuman lebih ke mental. Menarik lah, hampir sama kayak golf dia tuh. Dulu kan aktif banget, sempat terhenti apa gimana Kak Bayu? Karena kan kerja, kuliah kerja dan lain-lain, jadinya nggak itu. Ada pernah ikut turnamen gitu nggak Bang Bayu mungkin? Sempat juara sering banget saya. Jadi dulu mah juara terus, juara 3, juara mahasiswa, juara sering. Tapi kalau sekarang kan udah kerja, iya. Apa saya? Hah? udah kenyang. Baru makan saya. Kamu tuh kurus banget. Nanti habis itu boleh makan permen lagi. Sedikit lagi. Kan enak itu. Boleh. Habis itu boleh. Sok atuh saya. Apa ini terus? Tapi saya nggak sih Bang Bayu dengan prestasi tersebut tapi harus meninggalkan dengan Ini dulu, habis dulu. saya nggak sih kayak dengan prestasi tersebut tapi harus meninggalkan gitu. Enggak juga. Ya sini apa? Ya udah pangku. Ya udah disuapin papa boleh. Ya, papa tungguin tapi ya nanti dulu. Jadi sebenarnya kan dulu. Boleh. Oke. Sebenarnya dulu sih sebenarnya pas kuliah masih. Cuma sekarang senengnya banyak anak-anak muda yang udah jago juga mainnya. Udah biasa aja lah kayak. Manfaat apa sih yang didapat dengan olahraga biliar Kak Bayu? Banyak lah, konsentrasi, habis itu juga lawan diri sendiri, banyak tentang. Berarti ada koleksi. Sama Kenzo mau kenalin juga apa gimana Kak Bayu? Enggak, emang mau ikut aja mereka. Habis nganter anak sekolah dua-duanya habis terus ini ada acara. Kak Bayu maaf nih sedikit, jadi bapak yang bawa banget mengantar anak sekolah, terus barusan juga minta buat makan disuapin. Gimana sih mungkin Bang Bayu kedekatan dengan anak? Kayaknya dari biasa dari awal lah saya. Dari awal juga udah nyuapin, udah nganterin. Dari awal sih ini. Menurut Bang Bayu sendiri mungkin idealnya mendidik anak itu mungkin seperti apa sih? Idealnya mendidik anak ya tergantung dari orang tuanya juga. Kalau saya mah emang seneng anak kecil, jadi ya menikmati proses. Bang, tapi Kiano sendiri lebih dekat ke Bang Bayu apa ke Paula sih mungkin Bang? Gak enak lah saya bilangnya, tapi sama aja. Sama aja. Tapi cara Kenzo nih gimana nih pertumbuhannya, mungkin udah kelihatan hobinya sama apa? Nyaman. Kenzo. Oh Kenzo demen joget-joget terus kalau dia. Dia joget-joget terus, saya juga bingung ya. Tapi seneng lah, maksudnya aktif, yang penting tuh aktifnya tuh positif ya, nggak aktif diam. Jadi saya paling suka kalau udah aktif lah, anak kecil. Lebih baik aktif daripada diam. Siapa tuh Bang joget-joget kayak Kak Bayu apa kayak? Dia, dia banyak sih kalau joget, hobinya banyak lah dia. Suka, basket, dia lagi mau basket apa? Kayak mamanya apa kayak Kak Bayu tuh suka joget-joget Kenzo? Mirip siapa? Mamanya apa kayak yang ngikutin ke mamanya? Yang doi apa yang Katanya suka yang joget-joget. joget-joget mirip siapa? Oh, mirip saya lah paling itu mah. Oh iya, kemarin dia bilang kekurusan dia, siapa ya? Oh, Mama Christine Hakim dia bilang. Baik udah kurus nih anak. Iya, saya ini nih. Saya ingetin terus nih untuk makan. Tapi cara didik bareng sama Paula itu suka bareng gitu sama searah sejalan gitu nggak sih atau gimana? Atau mungkin ada perbedaan gitu? Kadang kan ibu maunya begini, bapaknya mau begini gitu. Wajar lah itu mah ya. Wajar kalau misalkan kayak apa ada perbedaan, ada kesamaan. Yang penting tujuannya sama buat kebaikan anak. Ini kemana nih Paula nggak ikut? Paula Pola di rumah. lagi di rumah lagi sibuk apa sih? Tanyain lah. Sudah mulai berhijab mungkin memang dari Bang Bayu sendiri ya? Maksudnya udah Enggak, saya nggak pernah nyuruh dia. Dia sih. Tapi lebih cantik gitu. Sekarang pakai hijab Apa? lebih cantik lagi. Lebih cantik, alhamdulillah.
sempat berdiskusi dulu nggak sih dengan pilihan tersebut? Apa? Kak Bayu sempat minta diskusi Oh enggak, dulu. dia langsung bilang aja waktu itu mau pakai hijab, katanya boleh. Nah kalau misalkan bagus boleh, niatnya bagus, habis itu juga nanti bagus. Apa? Berarti karena kemauan sendiri bukan dari Bang Baim tujuan. Saya dari dulu nggak pernah untuk maksa, cuman ada ustadz yang bilang harus dibilangin. Tapi kalau saya lebih ke arah orangnya, saya nggak pernah memaksa. Sholat pun sama. Tapi kalau masih kecil baru kita paksa. Tapi kalau udah gede mah kita mencontohkan bagaimana Islam, harus sholat, harus puasa, harus ini. Akhirnya dia ikut sendiri. Tapi memang Mbak Bola lagi berhijrah ya Mas Bayu, maksudnya kan sekarang lagi kayak deket-deketnya sama teman-teman yang sudah mulai berhijrah. Nggak tahu ya. Saya kalau misalnya gitu berhijrah atau enggak, saya aja nggak pernah mau dibilang hijrah. Jadi buat saya terlalu berat kata-kata itu. Lebih baik mencoba, lebih baik aja. Kalau misalnya mau tanya itu kan iyalah. Tapi juga saya udah punya. Tapi mungkin dengan mengurangi ke dunia sosmed juga nggak sih kayak Paula mengurangi untuk di depan layar dulu dengan berhijrah tersebut. Hanya dia, saya kan nggak mau. Kan itu kan dia yang milih. Saya bukan saya